Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini Ibu akan membahas tentang soal penilaian harian 1 untuk materi IPS. Nah, kemarin kan kalian sudah mengerjakan soal-soal penilaian harian ke-1 materi IPS ya. Nah, Ibu cek itu nilainya ada beberapa siswa yang nilainya masih rendah. Kemungkinan ya untuk menjawab soal IPS kemarin itu ada beberapa yang mungkin masih belum paham ya tentang hal yang sudah diujikan. Jadi hari ini Ibu akan membahas ya agar kalian lebih paham mengenai soal-soal yang Ibu berikan. Nah, untuk nomor 1 di sini ada soal organisasi bangsa-bangsa Asia Tenggara adalah ASEAN. Ya, jawaban yang tepat adalah ASEAN yang memiliki kepanjangan Association Southeast Asian Nation. Artinya adalah organisasi perserikatan bangsa-bangsa yang ada di kawasan Asia Tenggara. Oke, selanjutnya kita lihat ke soal nomor 2. Di sini untuk soal nomor 2, pertanyaannya adalah wilayah Indonesia diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ya. Jawabannya yang pertama, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya ke soal nomor 3. Negara di kawasan Asia Tenggara yang paling luas wilayahnya adalah, nah di sini negara yang paling luas wilayahnya tentu kalian sudah tahu semua ya, yaitu negara Indonesia. Betul, jawabannya adalah negara Indonesia di urutan yang pertama berdasarkan luas wilayahnya, yaitu sekitar 1.900.000 berapa kemarin kita lihat di bukunya, yaitu 1.904.570 km persegi. Jadi Indonesia ini memiliki luas wilayah yang paling luas dibandingkan dengan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Oke, selanjutnya kita next ke soal nomor 4. Berikut ini negara di kawasan Asia Tenggara yang ikut mendirikan organisasi ASEAN, kecuali berarti yang tidak ikut andil dalam berdirinya organisasi ASEAN. Nah, untuk mendirikan organisasi ASEAN ini ada 5 negara yang ikut campur atau ikut andil. Ada negara Indonesia, negara Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Maka yang bukan negara yang ikut mendirikan organisasi ASEAN yaitu adalah Brunei Darussalam. Jawabannya adalah Brunei ya. Untuk Indonesia, Malaysia, dan Thailand merupakan salah satu pendiri organisasi ASEAN. Oke, selanjutnya ke soal nomor 5. Negara di kawasan Asia Tenggara yang berbentuk kepulauan. Nah, yang berbentuk kepulauan ini negara apa saja? Kita lihat ya di sini, yaitu Filipina. Ya, ini adalah negara yang berbentuk kepulauan. Oke. Selanjutnya ada nomor 6. Proses bertambahnya atau berkurangnya penduduk dari waktu ke waktu disebut apa? Pertambahan dan berkurangnya penduduk dari waktu ke waktu disebut dengan dinamika penduduk. Nah, kalau sensus penduduk itu apa, Bu? Kita lihat ya. Sensus penduduk itu adalah, di sini kita lihat coba di halaman
bagian bentar ya. Untuk sensus penduduk itu artinya adalah pengumpulan data ya, proses pengumpulan, menghimpun atau menyusun serta menerbitkan data ya, yang menyangkut semua lapisan jiwa. Jadi semuanya itu semua dia dicatat ya dalam kurun waktu setiap 10 tahun sekali. Sedangkan untuk registrasi penduduk yaitu kumpulan keterangan yang mencatat terjadinya peristiwa-peristiwa kelahiran, kematian, dan segala kejadian penting yang mengubah status sipil seseorang mulai sejak lahir hingga meninggal. Sedangkan untuk survei penduduk yaitu pencatatan data dari sebagian penduduk, tidak secara keseluruhan seperti sensus penduduk ya. Itulah beberapa pengertian dari sensus penduduk, dinamika penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Selanjutnya, bentuk negara Malaysia adalah kerajaan. Jawaban yang tepat adalah kerajaan. Kalau untuk republik, ini biasanya negara-negara yang memiliki kepala negara presiden, contohnya seperti Indonesia dan negara-negara lain. Oke, selanjutnya ke nomor 8. Negara Asia Tenggara yang hanya mengandalkan minyak bumi sebagai penghasil utamanya, yaitu negara titik-titik. Nah, di sini negara yang paling kaya akan minyak buminya yaitu negara Brunei Darussalam ya. Sehingga Brunei dinobatkan sebagai negara terkaya di Asia Tenggara karena perdagangan minyak buminya ini menghasilkan devisa negara yang sangat besar ya untuk negara Brunei Darussalam. Oke, selanjutnya ke nomor 9. Perhatikan nama negara di bawah ini. Ada Indonesia, India, Laos, Brunei Darussalam. Nah, negara-negara yang ada di Asia Tenggara ditunjukkan dengan nomor berapa? Indonesia benar, India salah, Laos benar, Brunei Darussalam benar. Maka negara Asia Tenggara ditunjukkan oleh nomor 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah yang kedua atau yang B. Selanjutnya ke soal nomor 10. Kepala negara Indonesia dipegang oleh titik-titik. Nah, Indonesia bentuk negaranya yaitu republik. Jadi kepala negaranya adalah presiden ya. Presiden. Oke, selanjutnya nomor 11. Mata uang negara Filipina. Nah, untuk negara Filipina, mata uangnya adalah peso ya. Kalau rupiah untuk mata uang negara Indonesia. Ringgit mata uang negara Malaysia. Dan baht adalah mata uang negara Thailand ya. Jadi untuk Filipina yaitu peso. Selanjutnya nomor 12. Negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa barat. Nah, ada satu negara ya yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa barat, yaitu negara Thailand ya. Di sini jawabannya adalah negara Thailand. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Mata pencarian mayoritas penduduk Indonesia adalah titik-titik. Mayoritas berarti sebagian besar ya penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai apa? Sebagai petani. Kenapa sebagai petani? Karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan pertanian ya, dan Indonesia termasuk kepada negara agraris ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 14.
Indonesia merdeka pada tanggal titik-titik. Nah, Indonesia merdeka pada tanggal berapa nih? Tanggal 17 Agustus 1945. Betul. Jawabannya yang A ya. Selanjutnya nomor 15. Dong adalah mata uang negara titik-titik. Nah, dong mata uang negara mana? Tadi Filipina peso. Indonesia apa? Rupiah. Malaysia ringgit. Nah, terakhir Vietnam. Jadi dong adalah mata uang untuk negara Vietnam ya. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya kita cek nomor 16. Negara yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh pertanian disebut dengan negara apa tadi Ibu udah jelasin? Yaitu negara agraris ya. Artinya sebagian besar wilayahnya itu dikelilingi oleh pertanian. Kalau sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh pulau, namanya negara kepulauan. Kalau sebagian besar negaranya dikelilingi oleh lautan, namanya disebut negara maritim ya. Oke, selanjutnya kita cek nomor 17. Sungai terpanjang dan terkenal di Thailand adalah sungai apa ya? Yaitu Sungai Chao Phraya karena letaknya di sekitar aliran negara Thailand ya. Di situ adalah Sungai Chao Phraya. Kalau Sungai Musi adanya di Indonesia. Sungai Irrawaddy adanya di Myanmar. Sedangkan kalau Sungai Tutong adanya di mana? Kalau nggak salah adanya Sungai Tutong itu di Vietnam atau Kamboja ya itu ya. Nanti kita cek lagi untuk Sungai Tutong. Selanjutnya kita lanjut ke ini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu di nomor 18. Nah, di sini perlihatkan jawaban. Hewan khas Australia. Nah, kalian pasti tahu nih, hewan khas Australia itu adalah kanguru ya. Betul, yang punya kantong di depannya tuh buat naruh anaknya, pergi kemana-mana, melindungi anaknya, itu hewan kanguru. Selanjutnya nomor 19. Siam adalah sebutan yang pernah diberikan kepada negara apa? Siam. Nah, Siam ini yaitu merupakan julukan untuk negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa barat. Yaitu namanya siapa tadi? Negara Thailand ya. Yang benar adalah negara Thailand. Selanjutnya kita ke soal nomor 20. Mata uang negara Indonesia adalah, nah tadi sudah dibahas nih. Indonesia mata uangnya adalah rupiah, betul. Rupiah untuk Indonesia, peso untuk Filipina, dolar ini bermacam-macam ya. Ada dolar Amerika, terus ada dolar Singapura, ada dolar Brunei, dan lain-lain. Kemudian untuk ringgit ini mata uangnya Malaysia. Jadi jawabannya rupiah adalah Indonesia. Oke, selanjutnya nomor 21. Penduduk asli Filipina adalah orang apa? Aeta. Kalau orang Melayu itu biasanya negara Indonesia, terus negara Malaysia, dan negara Brunei ya, ada Melayu-Melayunya. Kemudian untuk Semang itu negara Malaysia. Cina itu ada di negara-negara lain ya. Tapi untuk penduduk asli Filipinanya yaitu orang Semang, orang Aeta. Maaf, orang Aeta. Oke, selanjutnya nomor 22.
Gunung tertinggi di Filipina adalah Gunung Apo ya. Gunung Apo. Kalau Gunung Jayawijaya atau Pegunungan Jayawijaya itu letaknya ada di Indonesia, tepatnya di Irian Jaya ya. Untuk Gunung Tabayong itu ada di negara kalian bisa lihat nanti, Ibu juga agak lupa ini. Kalau Gunung Everest tuh adanya di luar negeri ya kalau nggak salah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Negara yang paling sedikit penduduknya adalah negara penduduknya paling sedikit, yaitu negara Brunei Darussalam. Ya, untuk negara paling sedikit adalah Brunei Darussalam. Kalian bisa lihat di halaman 11 ya. Di situ ada jumlah penduduknya. Untuk yang paling sedikit adalah Brunei Darussalam, yaitu sebesar 423.000 orang. Ya. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 24. Kata Myanmar menurut penduduknya berarti adalah tanah emas ya. Untuk negara Vietnam ini memiliki julukan tanah emas. Nah, kalau kerajaan jutaan gajah itu milik negara Laos. Sedangkan rumah rakyat merdeka milik negara Thailand, dan negara 1000 pagoda juga sebutan untuk negara Thailand ya. Jadi untuk Myanmar ini sebutannya adalah tanah emas. Oke, selanjutnya nomor 25. Karena negara Thailand tidak pernah dijajah oleh bangsa barat, maka negara Thailand mendapat julukan sebagai apa? Tidak pernah dijajah artinya dia merdeka, sehingga mendapatkan julukan Rumah Rakyat Merdeka ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, Rumah Rakyat Merdeka. Baik, dari penjelasan Ibu mengenai soal-soal penilaian harian 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silakan tanyakan secara japri ya anak-anak. Namun jika sudah paham, silakan kalian coba kerjakan beberapa soal ya untuk latihan kalian dan untuk tugas ya, dikumpulkan di Quizizz ya. Ibu akan memberikannya di Quizizz. Silakan kalian kerjakan, nanti soal hasilnya akan Ibu masukkan ke dalam nilai tugas harian. Baik, cukup sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.